Salat tarawih kalau 4 mazhab tidak ada yang 8 rakaat, Pak. Justru tadi itu ada keliru yang Bapak sampaikan. Mazhab Hanafi 20 rakaat, mazhab Maliki itu 36 rakaat, Pak. Mazhab Maliki itu 36 tarawihnya. Mazhab Syafi'i 20 rakaat, mazhab Hambali 20 rakaat. Yang 8 rakaat keluar dari 4 ini biasanya. Kalau dia mau pakai mana yang paling kuat pendapatnya, tentu dia pakai yang 20 rakaat. Tapi yang 20 rakaat ini nanti lama selesainya. Akhirnya orang kita di Pekanbaru lebih banyak memakai yang pendapat yang bertahan dengan pendapat yang 8 rakaat. Tidak ada solat khusus solat sunnah Lailatul Qadar. Setiap hari wajib berniat sendiri karena puasa itu 30 hari itu satu semuanya itu puasa tersendiri-tersendiri. Tidak ada dalilnya. Tidak ada perintah secara khusus untuk membaca sesuatu ataupun apapun antara tarawih. Nah, itu satu ya, itu perlu kita akui itu. Akhirnya jadi tradisi. Jadi tradisi, akhirnya turun-menurun pula itu jadinya. Maka selawat-selawat antara tarawih ini memang tidak ada dasarnya. Kalau dia menganggap itu syariat, nah itu baru dia jadi bid'ah, dia menambah dalam agama. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, izin saya menjawab pertanyaan Pak Haji tadi karena tak sempat menjawabnya. Tadi Pak Haji bertanya tentang hukum berpuasa menjelang akhir bulan Sya'ban. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, izan tasafa nisfa Sya'ban fala tasumu. Pertama kata Rasulullah, apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, artinya sudah tanggal 16 ke atas, fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Jangan berpuasa artinya tidak boleh berpuasa sampai masuk bulan Ramadan. Bagaimana penjelasan hadis ini? Padahal di sisi lain pernah Nabi itu berpuasa full di bulan Sya'ban. Maka penjelasannya adalah memang ada haram bagi orang berpuasa kalau sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, tapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib boleh, seperti mengqadha, seperti nazar, seperti lain-lain, itu boleh. Yang kedua, bagi orang yang biasa rutin berpuasa, Senin Kamis misalkan dia puasa ayam bait, selama hari ini memang rutin dia berpuasa, maka orang ini boleh-boleh saja. Tapi bagi orang yang tak pernah berpuasa sunnah, tiba-tiba dia lewat pertengahan Sya'ban baru dia mau puasa sunnah, maka ini yang tak boleh. Tapi bagi orang yang biasa puasa sunnah, biasanya Senin Kamis dia puasa, biasanya ayam bait dia puasa, maka dia boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang ketiga, bagi orang yang mulai puasa sebelum nisfu Sya'ban dan lanjut tak berhenti-berhenti, misalkan tanggal 14 Sya'ban kemarin dia puasa, masuk tanggal 15 dia puasa, tanggal 16 dia puasa, tanggal 17 puasa, walaupun sebelumnya dia enggak pernah puasa. Tapi menjelang sebelum pertengahan bulan kemarin dia sudah mulai puasa. Itu boleh, dengan catatan tak boleh putus sampai Ramadan. Kalau terputus berarti dah sampai situlah dia bolehnya. Misalkan tanggal 20 dia tak puasa, terputuslah kebolehan dia untuk berpuasa. Itu catatannya tentang hukum berpuasa di pertengahan Sya'ban lewat ke atas, artinya pertengahan Sya'ban sampai Ramadan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW melarang berpuasa di hari meragukan. Kapan hari yang meragukan yang dimaksud? Hari meragukan yang dimaksud adalah hari terakhir tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban disebut hari meragukan jika ada jikanya. Jika di tengah masyarakat itu jadi perbincangan. Misalkan di masyarakat dihebohkan, malam ini tarawih enggak ya, malam ini tarawih enggak ya, malam.
Muhammadiyah bilang ni, pemerintah bilang begini, dihebohkan. Maka hari itu disebut dengan hari meragukan. Pada hari meragukan juga haram hukumnya untuk berpuasa. Nah, hari meragukan haram untuk berpuasa. Adapun Nabi pernah puasa sampai 60 hari, 30 Sya'ban, lanjut 30 di bulan Ramadan, itu di hari-hari terakhir Sya'bannya tidak meragukan. Jadi tidak selamanya hari terakhir Sya'ban itu meragukan. Apalagi ya kalau udah 30 hari tidak meragukan lagi. Artinya tidak ada perbincangan di masyarakat. Tapi kalau masih diperbincangkan di masyarakat, malamnya tarawih enggak ya, besok puasa enggak ya, itu namanya hari meragukan. Hari meragukan haram hukumnya berpuasa. Jadi ini ada dua ketentuan berpuasa sunnah dari pertengahan bulan Sya'ban sampai ujung Sya'ban. Nah, di ujung nanti ada namanya hari meragukan. Itu tadi Pak Haji. Dia nanya di situ, cuman karena saya harus naik kemari, saya enggak sempat jawab tadi. Ada yang ditanyakan lagi Pak Haji? Cukup? Oke, baik. Yang lain ada yang ditanyakan Pak? Masalah terkait masalah itu? Jadi kalau biasa puasa masih boleh Pak? Dia biasa puasa. Artinya sebelum masuk pertengahan Sya'ban, bapak ini memang rutin puasa. Misalkan Senin dia biasa puasa, Kamis dia biasa puasa, Ayam Bet dia biasa puasa. Maka setelah lewat pertengahan bulan nisfu Sya'ban, dilanjutkannya kebiasaan itu tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang tak pernah puasa, tiba-tiba gatal-gatal dia mau puasa setelah lewat, setelah itu baru memulai puasa, itu yang tak boleh. Nah, gitu. Baik. Saya pun termasuk yang tak boleh puasa karena saya jarang puasa sunnah. Maka hari ini saya minum. Adapun bapak yang biasa puasa Senin dan Kamis, maka hari ini boleh puasa. Bapak yang tak biasa puasa Senin Kamis, tak biasa puasa sunnah, maksudnya bukan Senin Kamis saja, hari ini tak boleh puasa. Kenapa? Karena hari ini sudah lewat daripada, bahkan dah hampir ke ujung di bulan Sya'ban. Gitu dia. Ya, mandi balimau. Mandi balimau itu tidak ada sangkut pautnya dengan Ramadan. Dia jadi masalah jika disangkut pautkan. Jika tidak disangkut pautkan tak ada masalah. Contoh menyangkut pautkannya bagaimana? Ada orang beranggapan bahwa mandi balimau itu bagian daripada rangkaian Ramadan. Maka dia menambah syariat. Berarti dia menambah syariat, itulah bid'ah namanya. Adapun kalau dia tidak mengaitkan, hanya mencari momen saja. Biasanya orang kampung kami, Pak Ustaz, kalau mau tarawihan bersih-bersih dulu, pakai balimau. Itulah tradisi yang kami jaga. Berarti dia cuma mencari momen saja. Maka sekedar mencari momen tidak ada masalah. Dengan catatan tidak mengaitkannya dengan ibadah. Contoh, ada orang berjabat tangan setelah sholat. Lalu ada yang bilang itu bid'ah. Maka kita tanya dulu, bisa bid'ah, bisa tidak bid'ah. Dia bisa bid'ah kalau orang yang jabat tangan setelah sholat menganggap bahwa itu adalah bagian daripada rangkaian kegiatan sholat itu. Artinya ini untuk menyempurnakan keutamaan sholat kita jabat tangan setelah sholat. Berarti dia menambah. Karena tidak ada itu, ditambahnya berarti. Nah, bid'ah. Tapi kalau dia sekedar jabat tangan, ya kami jadi tradisi aja Pak Ustaz. Habis kita sholat, kita kan udah bagus hubungan kita dengan Allah ketika sholat. Habis sholat tadi kita supaya bersih betul ya, kita sama kawan-kawan pun maaf-maafan. Dia cuma curi momen saja, maka tak ada masalah. Sama seperti orang ziarah kubur menjelang Ramadan, sama seperti orang mendoa sebelum Ramadan, itu sama statusnya. Mencuri momen saja, mencari momen saja. Tapi kalau dia menganggap bahwa mandi balimau itu bagian daripada kegiatan Ramadannya, maka artinya dalam artian dia menganggap itu ada syariatnya, berarti dia menambah syariat. Nah, jadi di situ batasan jadi bid'ah atau tidak jadi bid'ahnya. Saya rasa tidak ada satupun orang Kampar yang mandi balimau itu menganggap bahwa mandi balimau itu supaya tarawihnya lebih banyak pahalanya. Mereka cuma menjadi itu sebagai tradisi dan kemudian tidak menganggap bahwa itu syariat. Kalau dia menganggap itu syariat, itu baru dia jadi bid'ah, dia menambah dalam agama.
Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Baik. Niat Ramadan nanti dibedakan dulu niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Niat puasa wajib itu wajib tabyid namanya. Tabyid itu artinya wajib di malam hari. Kalau tidak di malam hari, maka niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, berarti dia tidak puasa hari itu. Orang yang tak sah niatnya, meskipun dia tidak puasa, haram hukumnya makan dan minum sampai maghrib, walaupun dia tidak puasa. Jadi ada 6 orang, walaupun dia tak puasa, tapi haram hukumnya dia makan dan minum berhubungan badan sampai maghrib. Dia mesti berlagak seperti orang puasa. Di antaranya adalah kesalahan dalam niat dalam puasanya. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh di pagi hari niat asalkan belum masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur, misalnya Kamis Senin nih. Bapak mau puasa hari ini, tapi tadi malam tak niat, masih bisa Bapak niat sekarang. Karena puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak bisa. Itu satu. Jadi niat itu wajib tabyid malam hari. Malam hari itu kapan hitungannya? Mulai maghrib sampai masuk waktu subuh. Jadi antara maghrib dan subuh itulah rentang waktu untuk berniat puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan puasa wajib. Nah, kalau puasa Senin Kamis tak ada masalah. Nah, karena pertanyaannya adalah bagaimana niat itu? Pertama dibedakan dulu mana niat, mana rencana. Ada orang mengatakan kalau sahur itu kan dah berencana mau puasa besok. Iya, tapi belum niat. Niat itu wajib ditakyin. Takyin itu apa? Disebutkan puasanya puasa apa. Karena dia puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib ditakyin. Takyin itu artinya adalah disebutkan puasanya puasa apa. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Kalau enggak begitu dia tak sah puasanya. Niatnya salah. Sengaja aku puasa saja besok hari itu tak cukup. Nah, lalu kemudian ada perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dengan mayoritas ulama yang lain. Mazhab Maliki khusus, mazhab Maliki mengatakan bahwa boleh dirapel niat itu di awal. Mazhab Maliki boleh merapel niat itu di awal karena menganggap bahwa Ramadan itu satu paket ibadahnya. Sehingga mereka kalau berniat membolehkan sengaja aku puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Adapun selain mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan lain-lain cenderung berpendapat bahwa itu tidak bisa. Setiap hari wajib berniat sendiri karena puasa itu 30 hari itu satu semuanya itu puasa tersendiri. Artinya puasa hari pertama sudah selesai dengan buka puasa. Maka puasa esok harinya itu puasa yang lain lagi sampai seterusnya. Artinya ulama lain selain mazhab Maliki tidak membolehkan dirapel di awal. Mesti setiap malam itu puasa berniat, setiap malam berniat. Lalu orang tua kita di kampung-kampung mengajarkan untuk memakai dua pendapat itu sekaligus. Dengan cara seperti apa? Caranya adalah di hari pertama. Ini orang tua kita ini agak cerdas juga sebenarnya ya. Di hari pertama anak-anaknya disuruhnya berniat 2 kali. Niat pertamanya sengaja aku puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian niat lagi sengaja aku puasa esok hari, puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Tujuan dia apa? Mana tahu anaknya hari ketiga, hari keempat terlupa berniat. Ya udahlah. Kalau terlupa niat kita pakai mazhab Maliki aja dalam hal ini gitu. Jadi tak perlu lagi batal puasanya karena dirapel di awal. Adapun sehari-hari tetap orang tua kita dulu memaksa anak-anaknya untuk mengingat berniat setiap hari. Jadi ada baiknya juga memang. Jadi orang tua kita dulu tuh setiap hari anak-anaknya tetap disuruh niat. Sebentar Pak Haji, saya selesaikan sebentar. Nah, tetap anak-anak itu disuruh berniat setiap hari. Hanya saja dalam rangka antisipasi, untuk mengantisipasi, mana tahu anaknya sesekali nanti lupa dia berniat, maka di awal tetap ada niat rapelnya. Sengaja aku puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tiap hari tetap. Nah kebetulan
sekali nanti terlupa anak ini niat, maka kita udahlah tidak apa-apa nak, ini kita ikut dalam mazhab Maliki dalam hal ini. Gitu Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji tanya, bolehkah niat Bapak kalau kita pakai mazhab Maliki, tentu boleh dalam hal ini, tak ada masalah. Intinya bolehkah kalau kita sandarkan pendapat kita kepada salah seorang ulama yang terkemuka seperti itu, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah gitu. Artinya kita harus kokoh. Tapi yang paling elok adalah berpendapat memakai pendapat jumhur. Jumhur ulama artinya mayoritas ulama. Upayakanlah setiap hari kita berniat. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Semua niat, tidak ada satu pun niat yang wajib dilafazkan. Ya. Tidak ada satu pun niat yang wajib dilafazkan. Yang dilafazkan itu hanya membantu kita mengokohkan hati kita berniat. Dalam artian, kalau mulutnya melafazkan, hatinya tidak melafazkannya, maka dia belum berniat. Kalau hatinya sudah melafazkan tapi mulutnya belum melafazkan, dia sudah berniat. Jadi apapun ibadahnya, mau sholat, mau puasa, mau apa saja, wajib niat itu adanya tempatnya di hati. Tapi bolehkah di mulut ada ibadah yang dilafazkan itu walaupun tapi tetap hatinya ikut. Contohnya apa? Yang disyariatkan Rasulullah, contohnya misalkan motong hewan kurban. Rasulullah berniatnya dilafazkannya, sengaja ya Allah, Allahumma haza minni wa min ummati malam yadahi min ummati. Ya Allah, terimalah ini ya Allah sebagai kurbanku dan kurban umatku ya Allah. Dilafazkan oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah juga mengajarkan melafazkan niat untuk haji. Jadi melafazkan niat haji. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan lafaz ini boleh untuk mengokohkan hati dalam berniat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan boleh, sunnah melafazkan, tapi dengan catatan hati juga berniat. Karena yang dihitung adalah yang di hati. Karena kalau lafaznya salah, hatinya benar, itu sudah cukup. Misalkan dia melafazkannya, nawaitu sauma ramadhana, diniatkannya puasa Ramadan, tapi hatinya puasa qadha, misalkan puasa nazar misalkan. Maka yang dihitung adalah apa yang di hatinya. Kalau kebetulan memang puasa nazar, maka sah. Kalau kebetulan puasa Ramadan, maka tak sah. Karena mulutnya, lafaznya yang benar, yang di hati salah. Sedangkan yang dihitung adalah apa yang dilafazkan di dalam hati. Sedangkan yang di mulut hanya mengokohkan hati. Dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu hukumnya sunnah, berpahala. Dalam mazhab lain dikatakan tidak sunnah kecuali orang yang sudah terindikasi ada penyakit was-was dalam hatinya. Apa maksud penyakit was-was? Tak pernah kokoh niatnya. Tak pernah kokoh niatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak kokoh niatnya. Maka orang yang tak kokoh niat ini berarti dia sudah hampir terkena penyakit waswas di hati dia. Maka ulama selain mazhab Syafi'i pun mensunnahkannya untuk melafazkan niat demi mengokohkan niat di dalam hatinya. Mau puasa Ramadan maupun salat dan lain-lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Sebentar Bu ya, setelah ini Bu ya. Jadi begini Pak, tidak ada satu pun ulama mewajibkan satu mazhab saja. Artinya kalaupun kita selama hari ini mazhab Syafi'i, mengapa kita memazhab Syafi'i? Karena ilmu yang sampai sama kita kan ilmunya mazhab Syafi'i. Guru-guru kita di Indonesia ini tak ada ulama yang mazhab lain. Ilmu yang sampai ke kita ini adalah ilmu-ilmu mazhab Syafi'i. Tapi walaupun kita mazhab Syafi'i, bolehkah urusan-urusan tertentu kita berpindah pendapat yang lain? Itu tak ada masalah. Tapi dengan catatan ilmunya kita ada.
Satu. Yang kedua kata ulama dengan catatan kita bukan talazzus. Talazzus itu artinya bukan mau cari enaknya saja. Beribadah kalau cari enaknya saja, maksud cari enak itu gimana? Ditengoknya 4 mazhab ini mana yang paling ringan. Itu yang dipilih sama dia. Itu namanya talazzus. Talazzus itu artinya dia menyenang-nyenangkan diri dalam beragama. Adapun tidak, artinya kita tidak ada niat untuk itu. Kita cuma melihat oh ini lebih kuat, ini lebih kuat, lebih kuat. Dan ilmunya memang kita ada guru yang mengajarkan kepada kita, tak ada masalah. Kami di Azhar itu diajarkan tuh 4 mazhab. Cuman tetap saja kita orang Indonesia ini tidak ada guru mazhab Hanafinya, tidak ada. Oleh karena itu, kalau orang-orang India sana, justru mereka di situ yang berkembang mazhab Hanafinya. Di kita, dari dulu nenek moyang kita, guru-guru yang belajar di Mekah dulu. Mereka belajar di Mekah dulu, orang-orang tua kita, Syekh Ahmad Khatib Minkabawi, saya yang lain-lain, itu semuanya dari ke Mekah belajar mazhab Syafi'i. Dari Mekah mereka pulang ke Indonesia, itu yang disebarkan sama kita, sehingga kita terbatas ilmunya. Ya, jadi yang ada itulah yang kita kokohkan diri kita. Itu Pak Haji ya. Gitu. Tak ada masalah kalau kita memang nanti dalam hal-hal tertentu. Buktinya, mohon maaf Bu, sebentar. Buktinya, kita dalam ibadah memang mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam jual beli kita keluar dari mazhab Syafi'i kebanyakan. Karena dalam mazhab Syafi'i Pak, contohnya gini. Mazhab Syafi'i itu, kalau Bapak beli barang, tak sah ini jual belinya, kecuali ada ijab kabulnya. Pak, kata si penjual, Pak, saya jual ya aqua ini. Bapak bilang, ya Pak Ustadz, saya beli. Ya Pak, saya beli. Baru sah jual belinya. Pak, tapi pada kenyataannya di lapangan kita tidak begitu betul kita. Nah, gitu. Jadi kita ini dalam ibadah memang betul. Kebanyakan kita ngikutnya mazhab Syafi'i. Tapi dalam urusan muamalah, jual beli, transaksi segala macam, itu kebanyakan kita ya keluar dari mazhab Syafi'i. Itu Pak Haji. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau menanyakan tentang sholat kafarat itu, Ustaz. Apa benar bisa kita lakukan itu? Terima kasih. Saya belum pernah secara detail menemukan tentang sholat kafarat ini. Karena sholat kafarat ini kalau diartikan sholat pengampun dosa artinya. Memang sholat itu banyak, sholat sunnah itu banyak. Tapi kalau sholat kafarat ini, antara ilmu saya yang masih terbatas, saya belum pernah membaca pendetailannya. Karena ada pula yang mengatakan baca nanti surah Al-Qadar di rakaat pertama sekian kali segala macam. Oleh karena itu saya tidak bisa menjawabnya secara detail karena memang saya belum menemukan lagi penjelasan tentang ini. Jadi kalau ada ustadznya yang menyampaikan ini, perlulah kita tanyakan sama dia sumber ilmunya dari mana, apa rujukannya. Kalau di kitab-kitab ini memang tak ditemukan ada namanya sholat kafarat. Tapi ingat, ada sholat-sholat yang memang fungsinya atau fadilahnya mengampunkan dosa. Contoh apa? Satu, sholat sunat taubat. Kan udah jelas itu. Yang kedua, sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih itu fadilah utamanya adalah kata Rasulullah kepada pamannya, paman kata Rasulullah, sholat tasbih lah minimal sekali seumur hidup, minimal sekali setahun, tak mampu sekali minimal setiap hari sekali, tak sanggup minimal sepekan sekali, tak sanggup sepekan sekali sebulan sekali, tak sanggup sebulan sekali setahun sekali, minimal sekali seumur hidup. Tapi dijelaskan Rasulullah bahwa sholat sunat tasbih ini fungsinya adalah agar dosa-dosa kita terampuni meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sebenarnya ada solat-solat yang memang fadilah utamanya mengampunkan dosa, yaitu solat sunat tasbih misalkan, dan termasuk solat-solat taubat. Tapi solat sunat taubat, nah gini, solat sunat taubat ada ketentuannya. Ketentuan solat taubat itu adalah kita baru melakukan kesalahan, dosa besar maupun dosa kecil. Nah, tapi dosa kecil kita kan memang tiap hari ada gitu. Sehingga Buya Hamka itu setiap hari dia sholat sunat taubat pasca wafatnya istrinya, meninggal istrinya. Ditanya sama anaknya, kenapa setiap hari ayah sholat sunat taubat? Kata dia, setelah makmu meninggal, pikiran dia terlalu perhatian dia terlalu
kepada almarhumah istrinya, terbayang-bayang, teringat, rindu segala macam, dia anggap itu sebuah kesalahan. Sehingga dia sholat sunat taubat setiap hari. Nah, artinya sholat sunat taubat itu dilakukan juga setiap hari. Tapi kalau sholat kafarat, saya pernah mendengar, tapi pendetailannya saya tidak bisa, nggak tahu saya itu. Nanti kita cobalah cari informasi. Tapi sejauh ini saya belum tahu pendetailannya dan bagaimana ulama-ulama berpendapat dalam hal itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, Pak Ustaz. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru-baru ini mungkin sekitar sebulan 2 bulan ada penjelasan dari salah satu ustaz yang kenal juga saya di YouTube menyatakan bahwa qabliyah subuh itu haram 2 kali. Kemudian yang dibolehkan ketika azan sudah berkumandang, kita baru sampai di masjid. Kita tidak boleh lagi ayat masjid langsung qabliyah subuh. Nah, Apa Bu? Apa? Kalau kita datang ke masjid waktu sudah masuk azan gitu ya, kita tidak boleh lagi qabliyah subuh atau ke masjid karena bid'ah kalau qabliyah subuh di luar kali. Itu saya jadi galau ya karena yang bicara itu Ustaz itu Ustaz yang viral ya. Kemudian kita boleh kayak di masjid apabila kita sudah berada di masjid sebelum azan. Nah itu saya 2 bulan ini saya lakukan gitu Pak Ustaz. Saya takut. baik. Terima kasih Bu. Pertama, salat sunnah tahiyatul masjid dengan salat sunnah qabliyah subuh ini 2 hal yang berbeda. Saya jelaskan dikit. Salat sunnah tahiyatul masjid sama statusnya dengan salat sunnah wudu. Istilahnya dalam fikih itu ghairu maksudin li zatih. Apa maksudnya? Salat yang sebenarnya bukan itu yang dituju. Tetapi apa saja salatnya bisa include ke dalamnya. Ini agak susah menjelaskannya. Contoh gini. Salat tahiyatul masjid sebabnya adalah karena kita masuk masjid. Oke. Pertanyaannya adalah di situ Rasulullah menyuruh kita untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Pertanyaannya adalah salat khususkah atau salat apa saja boleh masuk ke dalamnya? Nah, pendapat yang paling kuat adalah salat apa saja cukup untuk mengcover tahiyatul masjid ini. Salat apa saja 2 rakaat yang kita lakukan sudah cukup untuk mengcover tahiyatul masjid. Misal ibu sholat sunnah qabliyah subuh, maka kalau ibu waktunya memang mepet, ibu berbentur antara tahiyatul masjid atau qabliyah subuh, maka ibu cukupkan qabliyah subuh, sudah include di dalamnya tahiyatul masjid. Sudah include di dalamnya apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau ibu waktunya panjang, ibu lakukan dua-duanya, tahiyatul masjid tersendiri, qabliyah subuh tersendiri. Orang tadi itu yakin saya, dia menganggap bahwa tidak ada salat tahiyatul masjid tersendiri. Sehingga dia menganggap bahwa kalau ibu tahiyatul masjid setelah masuk waktu azan, dia menganggap ibu qabliyah subuhnya 2 kali. Padahal niatnya ibu tadi berbeda. Satu niatnya tahiyatul masjid, satu niatnya apa? Qabliyah subuh. Nah, yang tadi itu dia menganggap bahwa tidak ada sholat khusus tahiyatul masjid. Padahal penjelasannya tidak seperti itu betul. Penjelasannya adalah kalau memang mepet waktu kita includekan tahiyatul masjid kita dengan sholat-sholat yang lain yang lebih kuat. Misalkan qabliyah subuh kan lebih kuat daripada tahiyatul masjid. Tapi kalau waktu kita lapang, kita kerjakan dua-duanya, tidak ada persoalan. Misalkan qabliyah subuh tadi ada yang pakai, jadi sholat itu Bu, ada yang ada sebab, ada yang tidak ada sebab. Sholat yang tidak ada sebab itu masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Kalau tahiyatul masjid tadi ibu pakai sholat sunnah mutlak pun tak ada masalah. Tapi sholat sunnah mutlak tidak cukup mengcover qabliyah subuh. Maka kalau ibu punya lapang waktu, kerjakan 2 kali. Satu, sholat sunnah mutlak untuk mengcover tahiyatul masjidnya. Satu lagi qabliyah subuh. Tapi kalau waktu ibu mepet,
udah includekan saja tahiyatul masjidnya ke qabliyah subuh tadi. Baik masuknya sebelum azan atau masuknya sesudah azan. Nah, jadi itu dia apa namanya? Penjelasannya. Memang di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa tidak ada disebutkan salat sunat tahiyatul masjid itu sampai 2 kali. Artinya memang 2 rakaat salat sunah qabliyah subuh tadi itu memang dijelaskan itu cuma 2 rakaat. Artinya kalau orang 2 kali ngerjakannya berarti kan 4 rakaat, jadinya sia-sia pekerjaannya. Tapi kalau sampai haram berarti melahirkan dosa. Saya tidak melihat itu haram. Hanya saja yang diperintahkan itu cuma 2 rakaat. Nah, tapi ibu tadi tidak salat sunat tahiyatul masjid, tidak salat qabliyah subuh 2 kali. Tapi ibu itu memisahkan. Satu yang difungsikan untuk tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan, yang satu lagi untuk qabliyah subuhnya. Nah, jadi gitu. Tapi orang tadi mengapa diharamkannya? Karena dia menganggap bahwa tahiyatul masjid yang ibu lakukan itu tergolong qabliyah subuh. Padahal di kita salat sunnah qabliyah subuh itu termasuk salat sunnah yang tersendiri. Penyebabnya adalah adanya salat wajib, mengiringi salat wajib adanya salat sunnah. Maka dia 2 hal yang berbeda, maka niatnya beda. Nah, gitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan baca, nanti setelah dibaca. Sebentar Bu. Waalaikumsalam. Ini tadi masalah untuk sholat tarawih. Jika menurut saya itu masalah juga cuma 2 ya, Mahdi sama Sapi. Kalau Sapi, kalau tarawih udah pasti 20 rakaat. Kalau Mahdi 8 rakaat. Kalau kita lihat di Bukhari mayoritas mazhab Sapi. Tapi sholat tarawihnya mayoritas 8 rakaat. Baik. Yang kedua masalah sunat Lailatul Qadar. Baik. Saya pelupa Pak, satu-satu saya jawab dulu Pak ya. Saya pelupa, saya jawab satu-satu dulu. Salat tarawih kalau 4 mazhab tidak ada yang 8 rakaat Pak. Justru tadi itu ada keliru yang Bapak sampaikan. Mazhab Hanafi 20 rakaat, mazhab Maliki itu 36 rakaat Pak. Mazhab Maliki itu 36 tarawihnya. Mazhab Syafi'i 20 rakaat, mazhab Hambali 20 rakaat. Yang 8 rakaat keluar dari 4 ini biasanya. Ulama enggak, maksudnya memang ada yang 8 rakaat, tapi dia keluar dari 4 mazhab. Nah, dalilnya apa? Yang 8 rakaat ini menganggap bahwa memakai dalil tahajud. Jadi dalil tarawih, dalil tahajud dipakaikan ke dalil tarawih. Di mana Nabi sholat 8 rakaat, dipakaikanlah dalil tarawih ke dalil tahajud. Sedangkan yang 20 rakaat memakai dalil Umar bin Khattab ketika mengumpulkan orang untuk tarawih di pertama kali itu menyuruh 20 rakaat. 20 rakaat dan setiap 4 rakaat tawaf, setiap 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Berlakulah itu sekarang di Mekah, Madinah sampai sekarang itu 20 rakaat di Mekah, di Madinah. Nah, di Mekah, Madinah. Tapi di zaman Imam Malik dulu, kan Imam Malik dulu di Madinah itu dibuat 36 rakaat. Mengapa dibuat 36 rakaat? Karena di Madinah tidak ada Ka'bah untuk tawaf. Jadi mereka ditambahkannya jumlah rakaatnya jadi 36. Nah gitu. Jadi kalau Bapak memang berbicara masih sekitar 4 mazhab itu, kalau 4 mazhab tidak ada yang keluar dari 20. Yang ada itu 20 atau 36. Nah begitu dia. Jadi adakah orang yang berpendapat 8 rakaat? Ada. Tapi kalau Bapak tanya dari 4 mazhab ini memang tidak ada. Tapi di luar 4 mazhab ini memang ada yang berpendapat 8 rakaat. Menyamakan antara tarawih dengan tahajud tadi. Orang kita itu yang dipakai dia. Kenapa itu yang paling singkat? Itu aja alasannya. Kalau dia mau pakai mana yang paling kuat pendapatnya, tentu dia pakai yang 20 rakaat. Tapi yang 20 rakaat ini nanti lama selesainya. Akhirnya orang kita di Pekanbaru lebih banyak memakai yang pendapat yang bertahan dengan pendapat yang 8 rakaat. Kalau saya dari dulu tak pernah saya anjurkan masyarakat untuk 8 rakaat. Karena saya orang kampung, saya orang Medan. Dari dulu, dari kecil lagi kami memang 20 rakaat. Dan ngaji kita dalam kitab-kitab tidak ada yang kurang dari 20 rakaat. Nah, lebih baik kita singkatkan bacaannya biar cepat selesai dia. Kalau memang alasannya lama, kita singkatkan qul huwallahu ahad. Maka di kampung-kampung itu qul huwallahu ahad. Yang penting sampai 20 rakaat. Daripada dibaca panjang-panjang 8 rakaat tapi dibaca panjang bikin suntuk jamaah gitu.
Karena prinsip solat sunnah berjamaah, solat apa saja berjamaah, prinsipnya dipendekkan, bukan dipanjangkan. Kalau mau dipanjangkan harus izin jamaah. Itu solat berjamaah. Kalau solat sendiri silakan panjang-panjang sepanjang-panjang mau. Tapi solat berjamaah prinsipnya dipendekkan, dan kalau mau dipanjangkan harus minta izin kepada jamaahnya. Jadi gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ditanya memang tidak ada yang kurang dari 20. Apakah ada ulama yang kurang dari 20? Kalau ditanya ya tentu ada. Gitu. Cuman bukan pendapat yang populer dari kalangan mazhab. Izin Pak Haji. Yang kedua tadi tidak ada solat khusus solat sunnah Lailatul Qadar. Yang ada adalah pada malam Lailatul Qadar, pada malam-malam mencari Lailatul Qadar, semua ibadah sunnah ditingkatkan. Salat tahajudnya segala macam, tapi tidak ada solat yang diniatkan khusus untuk Lailatul Qadar. Tapi semua ibadah, baca Quran, tahajud segala macam, semua ditingkatkan pada malam-malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu aja. Silakan Pak. Ini hari ini tak baca kita, ini banyak pertanyaan aja nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, yang menyampaikan ibu yang bertanya tadi. Ya Pak. Masalah kopiah subuh. Baik Pak. Jadi benar kopiah subuh itu, ada yang mulai di kampung cerita disunahkan baca ayat Alam Nasroh yang rakaat pertama dan rakaat kedua dibaca Alam Tarabah Pak. Sunat dibaca sunat atau tidak dibaca itu gimana? Imam Ghazali menjelaskan masalah ini. Sebenarnya prinsipnya ulama para sahabat menceritakan Nabi itu baca ayat qabliyah subuh macam tak baca ayat, saking cepatnya. Itu prinsip panjang pendek bacaan qabliyah subuhnya Nabi. Sampai-sampai sahabat mengatakan Nabi itu macam tak baca ayat, saking cepatnya. Tapi ada juga ulama mengatakan Nabi itu memang baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Oleh karena itu ada kebiasaan Nabi qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Namun Imam Ghazali mengatakan tapi di sini ada mujarobat. Mujarobat itu artinya ada kebiasaan ulama memakai ayat tertentu dan terjadi sesuatu pada diri dia. Apa yang terjadi pada diri dia setelah dia amalkan itu, musuh-musuhnya tak bisa mencelakai dia. Apa yang diamalkan surah Alam Nashrah rakaat pertama dan surat Alam Tarakai di rakaat kedua. Diamalkan oleh ulama dua ayat ini, di rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarakai di salat subuh, maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali, terjadi hasil semacam percobaan. Apa hasilnya? Ulama merasakan tangan-tangan musuh terbelenggu menyakiti kita. Sehingga ada ulama mengamalkan ini sebagai langkah bertawasul pada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga daripada hal-hal buruk. Mungkin kita dalam hidup punya musuh. Nah, tapi itu kan tidak itu tujuan kita. Kalaupun dapat kita keutamaan itu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pada intinya semua ayat bisa kita baca pada qabliyah subuh. Adapun kalau kita tengok Nabi pernah qul ya ayyuhal kafirun, pernah qul huwallahu ahad. Dan itu tadi yang saya ajarkan, yang Bapak ceritakan tadi itu Alam Nashrah rakaat pertama dan Alam Tarakai rakaat kedua, itu bukan Nabi yang mengajarkan, tetapi yang mengajarkan adalah para ulama yang membiasakan itu sehingga mereka merasakan sesuatu dan akhirnya mereka amalkan. Oke. Masih ada waktu kita? Cukup? Ya Pak Ji. Tentang bacaan di antara salam salat tahiyat, ada yang salawat apa itu ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada perintah secara khusus untuk membaca sesuatu ataupun apapun antara tarawih. Nah, itu satu ya, itu perlu kita akui itu. Hanya saja sholat tarawih itu jamak daripada kata tarwihah yang artinya istirahat. Disunnahkan antara tarawih itu kita istirahat, jangan digas terus sampai selesai. Disunahkan antara satu sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum naik ke rakaat berikutnya disunahkan untuk apa? Istirahat. Istirahat di sini apapun yang kita lakukan silahkan. Mau ngopi kita,
mau baca Quran kita, mau ngobrol kita, tidak ada masalah. Lalu orang tua kita dulu ditengoknya cucu-cucunya ini bantai main-main, tidak lagi jelas, bantai ngobrol-ngobrol. Jelas selawat aja lah kita lagi diajarkan selawat. Akhirnya jadi tradisi. Jadi tradisi, akhirnya turun menurun pula itu jadinya. Maka selawat-selawat antara tarawih ini memang tidak ada dasarnya. Cuman kita lakukan itu sebagai upaya kita mengisi waktu kekosongan saja. Maka jangan dianggap itu ada dalil khususnya. Kalau kita menganggap itu dalil khususnya, maka kita salah. Bisa bid'ah kita. Karena memang tidak ada dalil khususnya. Cuman kita sepakat bahwa ini kita tarawih, kita selawatan aja lah. Kalau ternyata Masjid Muhajirin sepakat untuk mengisinya dengan hal lain, tidak ada masalah. Dulu Pak Imam, dosalah selawat-selawatan. Awak mau santai dulu, biarlah agak 3 menit diam kita tanpa ekspresi. Yaudah, enggak bebas ekspresi kita 3 menit antara satu salat dan salat berikutnya. Karena dia tak ada amalan khususnya. Selawatan itu kita pilih supaya jangan bengong aja antara satu salat dengan salat berikutnya. Kalau memang kita ganti dengan baca Al-Fatihah, kalau kita banci dengan baca Yasin, tak ada masalah. Atau kita ganti dengan zikir, atau kita ganti. Kalau di Mesir itu ceramah. Ceramahnya bukan qabliyah sebelum tarawih, tapi ceramahnya antara setelah 4 rakaat, itu ceramah itu. Terserah kita aja apa yang mau kita isi. Yang penting jangan dianggap selawat antara tarawih itu bagian daripada salat tarawih. Atau kita anggap inilah amalan khusus yang diajarkan Nabi, berarti kita berdusta. Kita harus jujur bahwa Nabi tak pernah mengajarkan apa yang diamalkan antara tarawih itu. Cuman kita memilihnya untuk berselawat, itu sepakat kita aja. Kalau kita mau baca Quran tidak ada masalah. Kalau kita tak usah baca selawatan tak ada masalah. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi daripada diam ngantuk kita, ada yang mengatakan ngopi lebih baik daripada selawatan. Sama aja sebenarnya. Mau ngopi kita tak ada masalah, mau selawatan tak ada masalah. Cuman kalau selawatan kan ada pahalanya. Kalau ngopi kan tak ada pahalanya. Tapi kalau Masjid Muhajirin ini mau sepakat bilang ngantuk Ustaz, mau selawatan, kita ngopi aja. Ya udah ngopi kita tak ada masalah. Begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi kita puasa tapi tidak solat. Sahkah puasanya? Puasa tersendiri, solat tersendiri, itu 2 hukum yang berbeda. Orang berdosa dengan tak solatnya, tapi tidak mengganggu sah atau tidak sahnya puasanya. Karena dia 2 hukum yang berbeda. Ada yang sangkut paut. Contoh gini, sahkah tarawih tapi tidak isya, itu baru tak sah. Kenapa? Karena tarawih itu definisinya adalah solat sunnah yang dilaksanakan setelah solat isya. Artinya kalau tak isya dia tidak bisa dia tarawih. Gitu. Ada sangkut pautnya. Tapi kalau antara puasa dengan solat itu tidak ada sangkut pautnya. Dia tak solat nih, tapi puasa dia. Ya udah dia berdosa tak solatnya, tapi puasanya tidak ada masalah. Akan dia dua-duanya diperintahkan, dua-duanya hal yang berbeda. Tapi kalau tak isya dia isya aku tidak mau, aku mau tarawih aja. Dia bantainya tarawih aja. Ya tidak bisa karena tarawih itu ada sangkut pautnya dengan sholat isya. Karena tarawih itu hanya dikerjakan setelah orang melaksanakan sholat isya sebelum subuh masuk.